Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Tecianti dengan NIM 23029020. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal UAS Aljabar Linear Elementer. Yang pertama, itu misalkan X, Y di ruang hasil kali dalam V. Buktikan bahwa panjang X kurang 3Y ditambah panjang X tambah 3Y itu sama dengan 2 panjang X dikuadratkan tambah 18 kali Y dikali panjang Y dikuadratkan. Pertama kita jabarkan dulu untuk panjang X dikurang 3Y, itu hasilnya X dikurang 3XY dikurang 3YX ditambah 9YY. Untuk yang kedua itu X tambah 3Y. Nah, X tambah 3Y, X tambah 3Y. Hasilnya X tambah 3XY ditambah 3YX tambah 9YY. Nah, terus kita jumlahkan, didapatlah itu X dikurang 3XY dikurang 3YX ditambah 9YY itu dijumlahkan dengan X ditambah 3XY ditambah 3XY ditambah 9YY. Itu X, X ditambah X, itu 2 X, 9Y, Y itu ditambah 9, Y, itu 18Y. Yang ini habis. Maka didapatlah 2 panjang X dikuadratkan ditambah 18 kali panjang Y dikuadratkan. Maka terbukti bahwa panjang X dikurang 3Y ditambah panjang X tambah 3Y itu sama dengan 2 kali panjang X dikuadratkan ditambah 18 kali panjang Y dikuadratkan. Untuk nomor 2 yaitu misalkan nilai eigen A itu 2,1,3 dengan vektor eigen berturut-turut yaitu 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tentukan matriks A. Nah, untuk mencari matriks A itu kita harus cari matriks P, matriks D, dan P inverse. Matriks P itu adalah matriks yang berisi vektor eigen tadi. Matriks D itu matriks yang berisi diagonal, mana diagonalnya itu adalah nilai eigen. Selain diagonal ini bernilai 0. Untuk P inverse itu satu per determinan P dikali adjoin P. Determinan itu 2, adjoin P itu adalah kofaktor P itu hasil kofaktor dari P itu ditranspozkan, itulah yang namanya adjoin P. Maka didapatlah P inverse-nya 1 per 2 min 1 per 2 min 1 per 2 1 per 2 1 per 2 min 1 per 2 min 1 per 2 1 per 2 1 per 2. Nah, untuk mencari matriks A kita kalikan matriks P, matriks D, dan matriks P inverse tadi. Nah, yang pertama kita kalikan dulu matriks P dengan D. Maka didapatlah 2, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 3, 3. Nah, cara mengalikannya yaitu baris kali kolom. Yang pertama baris 1 dan kolom 1. Kolom 1, 1 kali 2, 1 kali 0, 0 kali 0 dijumlahkan. Itu 2 kali ini. Baris 1 dengan kolom 2 itu 1 kali 0, 1 kali 1, 0 kali 0. Itu dijumlahkan dengan 1. Nah, hasil perkalian dari matriks P dan D tadi dikalikan dengan matriks P inverse dengan cara yang sama seperti ini tadi, maka didapatlah matriks A itu 3 per 2 min 1 per 2, maaf, salah penulisan, ini min 1 per 2, ini min 3 per 2, min 1, 2, 1, 1 per 2, min 1 per 2, 1 per 2. Selanjutnya nomor 3, yaitu yang pertama kita buktikan dulu bahwa T itu adalah transformasi linear dengan cara membuktikan T A tambah C itu sama dengan T kali A tambah T kali C. Untuk semua AC itu anggota matriks berorder 2 kali 2. Yang kedua itu T kali KA itu sama dengan KT dikali A dikali A, dengan A adalah anggota matriks yang berorder 2 kali 2 dengan K itu skalar. Nah, untuk membuktikan kita ambil sembarang matriks A, C itu
anggota dari matrix baru 2 kali 2. TAC sama dengan A tambah C transpos itu sama dengan A transpos ditambah C transpos sama dengan TA tambah TC. Kedua TKA ya itu sama dengan KA. A transpos sama dengan K. A transpos sama dengan KTA. Maka terbukti ini adalah transposisi linear. Yang kedua, kita cari matriks B sehingga TA itu sama dengan B kali A. Nah, kita misalkan matriks A itu A, C, B, D. Dengan A transpos itu A, B, C, D. Ya, karena A transpos itu sama dengan, nah, maka di sini terus A, C, B, D itu sama dengan B dikali A, B, C, D. Misalkan kita ambil matriks B itu PQ, RS. Kita kalikan PQ, RS ini dengan A, B, C, D. Kali dapatlah ini dengan sistem persamaannya yaitu P. Dengan sistem persamaannya itu P kali A tambah Q kali C sama dengan A. P kali B tambah Q kali D itu sama dengan C. R kali A tambah S kali C itu sama dengan B. R kali B tambah S kali D itu sama dengan D. Nah, di sini jika kita ingin jika kita ingin bekerja untuk matriks identitas, maka identitas 1, 0, 1, maka I transpos sama dengan I sehingga BI sama dengan I. B sama dengan I sama dengan 1, 0, 1. Selanjutnya nomor 4 itu diketahui A11 sama dengan 3,1, A112 sama dengan P sama dengan 4,0, A113 itu sama dengan 5,1. Sekarang kita minta ditentukan A, X, Y, Z, terus matriks transformasi linear dari A, dan tentukan A, 3, 5, 4. Nah, di sini X, Y, Z itu sama dengan C1 kali 1, 1, 1 tambah C2 kali 1, 1, 2 tambah C1, 1, 1, 3. Nah, berarti di sini jika dijabarkan itu A tambah B tambah C sama dengan X, A tambah B tambah C sama dengan Y, A tambah 2, B tambah 3 C sama dengan Z. Nah, di sini terdapat A tambah B tambah C sama dengan X, A tambah B tambah C sama dengan Y. Di sini tidak sama, maka karena X tidak sama dengan Y, maka di sini tidak ada solusi. Nah, di sini kita tahu kan A 1,1,1 itu sama dengan 3,1. A 1,1,2 itu sama dengan 4,0. A 0,0,1 itu sama dengan 5 minus 1. Nah, tinggal masukkan aja A, X, Y, Z ini. X, A 100, A100 ini tadi kan sama dengan 3,1 kalikan X 3,1, begitu juga seterusnya. Maka didapatlah A, X, Y, Z-nya itu sama dengan 3X tambah 4Y tambah 5Z, X kurang Z. Nah, matriks transformasi linear dari A itu kan, ini kan matriks transformasi linear. Kita buat matriks diperbesar, dapatlah 3, 1, 4, 0, 5, min 1. Nah, untuk mencari A 3, 5, 4 ini kita substitusikan ke matriks transformasi linear, yaitu 3 kali 3 tambah 4 kali 5 tambah 5 kali 4, 3 kurang 4, maka didapatlah
49,1. Nomor 5 kita diminta untuk menentukan nol sama rank-nya. Nah, nulitas itu adalah sama dengan dimensi dikurang rank. Rank dari matrix A itu tadi 2. Rank matriks A tambah 0 matriks A itu sama dengan jumlah kolom A. Rank tadi kan 2 tambah 0 kita sama dengan jumlah kolom A itu kan 3, 1, 2, 3. 3. Berarti 0 itu 3 dikurang 2 sama dengan 1. Untuk mencari dimensi itu nulitas tambah rank 1 tambah 2 sama dengan 3. Mencari basis ortonormal. Kita cek dulu, apakah ini sudah ortogonal atau belum. Kita ambil misalnya, kita ambil U1 dengan U2. 1 kali U2 itu hasilnya 11 belum ortogonal. Maka kita harus mengortogonalnya dulu dengan proses Gram-Schmidt. Dengan P1 sama dengan U1 sama dengan U1 tadi 1,2,3. Nah, dengan P2 itu U2 dikurang perkalian dari U2 dengan P1 itu dibagi dengan panjang P1 dikali P1. Maka didapatlah 17 per 14, 10 per 7, min 19 per 14. Nah, untuk cari P3 itu U3 dikurang perkalian U3 dengan P1 itu dibagi dengan panjang P1 dikali P1, dikurang perkalian dari U3 dikali dengan P2 itu dibagi panjang P2 dikali P2. Hasil kali U3 dengan P1 itu 10, panjang P1 itu 14. Nah, kita sederhanakan menjadi 5 per 7. Untuk hasil perkalian U3 dengan P2 itu 24, panjang P2 itu 25, dengan matriks P2 tadi 17 per 14, 10 per 7, min 19 per 14. 5 per 7 ini kita kalikan dengan P1 dengan P1 tadi 1,2,3 didapat 5 per 7, 10 per 7, 15 per 7. Nah, 24 per 25 ini kita kalikan ke P2 dengan P2 tadi ini didapatlah 408 per didapatlah ini, terus hasil akhirnya didapatlah P3 itu 28 per 25 min 4 per 5, 4 per 25. Nah, setelah selesai proses Gram-Schmidt ini, kita cari basis ortonormalnya dengan cara untuk P yang P1 ini basis ortonormalnya yaitu P1 ini dibagi dengan panjang P1. Untuk yang P2 ini P2 dipanjang dibagi panjang P2. Untuk yang P3 P3 dibagi panjang P3. Untuk yang pertama P1 dibagi panjang P1. P1 kan 1,2,3. Panjang P1 tadi akar 14. Maka didapatlah 1 per 4 akar 1 per akar 14, 2 per akar 14, 3 per akar 14. Untuk yang P2 itu P2 dibagi panjang P2. P2 tadi kan 17 per 14, 20 per 14, minus 15 per 14 itu dibagi panjang P2 itu akar 75 per 14, maka didapatlah 17 per akar 1050, 20 per akar 1050, minus 19 per akar 1050. Untuk P3 itu P3 per panjang P3. Nah, P3 tadi 28 per 25, min 4 per 5, 4 per 25, panjang P3 itu akar 1200. Maka didapatlah min didapatlah 28 per akar 1200
min 20 per akar 1200, 4 per akar 1200.